Sugeng dalu, rahayu rahayu dari Timur Bengawan. Dulur-dulur semuanya, kalau kita membedah tentang Satrio Piningit, orang bicara yaitu tadi menanam kata-kata, menuai kata-kata, menghasilkan kata-kata, maka akan berkata-kata. Nah, itu tadi. Menembus langit kayak menembus iblis, kayak menembus jin, kayak menembus setan, kayak disangkut pautkan dengan jin, setan, iblis, dewa dewi, langit, bumi, semuanya dibawa kepada sosok seorang Satrio Piningit ini. Mumet man, pusing kamu nanti, pusing tak ya, lu remah ya, lu remah deh, pusing. Keng beli kumaha ya temang pusing. Jadi gitu ya, dibawa kemana ke iblis, kemana, wah, disatukan dengan iblis, disatukan dengan langit, disatukan dengan Allah, disatukan dengan alam semesta, disatukan dengan pusing Satrio Piningit ini. Pecah nanti sini ya Satrio Piningit gitu dulu. Jadi sudah tahu ya dulur, bahwa bapak dari segala bapak bangsa adalah Abraham, dari keyakinan Kristiani ya, dari keyakinan kita Nabi Ibrahim alaihi wasallam yang melahirkan banyak nama belakang AS alaihi wasallam dan sebagainya. Nah, begitu juga nenek moyang kita Nusantara ini juga mempunyai suatu kepercayaan dan mereka ahlinya berfilsafat ya. Jadi filsafat ini adalah sumber akar dari pengetahuan. Semua pengetahuan adalah filsafat. Nah, dengan filsafat ini menjawab semua pertanyaan isi langit dan bumi sebenarnya. Filsafat ini menjawab isi langit dan bumi, karena filsafat ini dibagi menjadi dua bagian yang bisa diartikan oleh kedangkalan spiritual manusia atau kedangkalan pola pikir manusia ya. Beda dengan indigo itu bisa berpikir yang orang lain tidak bisa berpikir, melihat yang orang lain tidak bisa melihat, itu indigo. Mereka punya keistimewaan gitu. Jadi kalau misalnya tidak percaya dengan seorang yang bisa melihat masa depan, peramal dan sebagainya, boleh kita tidak percaya, betul. Tapi apakah kamu juga tidak percaya dengan pencipta Facebook, tidak percaya dengan Bapak B.J. Habibie, tidak percaya dengan Bob Satini ataupun Soekarno, Bapak Soekarno ya. Hormat kepada beliau Bapak Soekarno. Kenapa? Bisa berpikir yang orang lain tidak bisa berpikir, dan bisa melihat yang orang lain tidak bisa melihat. Itu. Yang Joyoboyo juga seperti itu. Jadi jangan iri. Gitu. Orang jualan telur banyak, tapi yang sukses hanya Bob Sadino. Orang yang peternak banyak, orang bertani banyak, yang sukses beliau. Karena dia bisa berpikir yang orang tidak bisa berpikir. Karena dia sudah bisa mencapai puncaknya, menggabungkan antara pikir, rasa, dan karyanya, ciptanya dimatangkan, rasanya dimatangkan, menghasilkan sebuah karya. Jadi wujud adalah laku ning urip. Sesuatu manusia itu bisa berlaku di kehidupan, pasti ada wujudnya gitu. Jadi bukan omong kosong, tidak hanya berkata-kata gitu ya. Jadi filsafat ini menjawab pertanyaan isi bumi dan isi langit. Nah, jadi kita ini hidup di dunia dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian adalah benda yang tidak bergerak, kita namakan benda, atau sesuatu yang bergerak ya, kita namakan hidup ya. Benda yang tidak bergerak adalah
gelas, piring, botol, rokok. Ya. Benda yang hidup adalah manusia, hewan, serta tumbuhan. Nah, rokok ini kita kasih kehidupan. Kenapa bisa hidup? Kenapa dia bisa bergerak? Karena kita yang menggerakkannya. Kita menggerakkannya, maka ini akan hidup. Ya kan, dulur? Jadi ingat ya, dulur, ini bisa bergerak karena kita yang menggerakkannya. Nah, filsafat ini menjawab semua pertanyaan langit dan bumi. Bila ada orang yang telah meninggal, maka akan kemanakah hidupnya? Nah, kalau pertanyaan seperti itu, akan kemanakah hidupnya? Maka itu mengacu kepada benda. Nah, sedangkan hidup itu bukan benda. Kenapa saya bilang hidup bukan benda? Karena lihat pembagiannya, roh, jiwa, dan tubuh. Jelas ya, roh dan tubuh kalau bergabung menjadi satu, maka dalam keyakinan kita, keyakinan saya sebagai seorang muslim, terciptalah naf. Naf itu jiwa atau roso. Nah, kalau orang meninggal, kemanakah hidupnya? Kalau kamu menjawab ke sana, berarti kamu mengacu pada sebuah benda. Karena hidup itu bergerak, teman. Hidup itu bukan benda. Itu. Jadi setelah kamu meninggal, kamu itu akan menjadi sebuah benda karena mati, tidak bisa bergerak gitu loh. Dipocong gitu, mati, tidak bisa bergerak. Maka jadilah kamu benda. Nah, yang hidup ini bukan sebuah benda. Kalau pertanyaanmu kemana, maka itu akan menjadi sebuah benda. Jadi orang menyangkut pautkan Satrio ini dengan setan, iblis, alam gaib dan sebagainya, itu ini hidup, bukan benda. Gitu tuh. Makanya nenek moyang kita itu selalu mengutamakan bahasa-bahasa filsafat, tetapi dengan sandi-sandi tertentu, karena itu yang bisa menjawab pertanyaan atas langit dan bumi. Tuh, telur. Jadi paham ya, telur? Kalau kemanakah hidupnya? Nah, hidup. Nah, jadi bukan benda. Hidup itu bukan benda, hidup itu bergerak. Sedangkan benda itu tidak bergerak. Telur. Rokok ini tidak bergerak, piring tidak bergerak. Tubuhmu setelah kamu mati juga tidak bergerak. Kalau bergerak ya menakut-nakuti, dulur. Masa kamu mau masuk ke liang lahat, mandi dulu, terus habis itu masuk mati? Lucu. Saya pause sebentar, saya mau ngerokok, saya mau ke toilet ya. Nah, kembali lagi. Nah, begitulah. Setelah kita mempunyai rasa hidup atau bergerak ini tadi, maka perasaan kita itu menolak kematian.